Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumi fid dharaini. Amin. Watlu ma uhi ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata dunya wa la tuti' man aghfalna qablahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Waqila haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suratuha wa yastaghiithu yughathu bima'in kalmuh yashwil wujuh wasabik sasyawab bisyarab wasaat sampai ayat keberapa ini tuh? Surat Al-Kahfi kemarin menjelaskan tentang bagaimana Allah memberitahukan, menginformasikan kepada kita kisah yang sebenarnya dari Ashabul Kahfi itu sendiri, yang sebelumnya terjadi polemik di antara para ahli kitab, baik tentang seberapa lama Ashabul Kahfi itu di dalam gua, terus ada berapa orang yang ada di dalam gua, itu terjadi perdebatan. Nah, akhirnya diinformasikan kepada Allah tentang yang sebenarnya. Sampai peringatan, ada peringatan di sini walatas tahtifihim minhum ahada. Sudah diinformasikan oleh Allah seperti ini, jangan sekali-kali engkau kasih Muhammad untuk minta fatwa, minta pendapat kepada ahli kitab, kepada siapapun. Dan juga diinformasikan lagi bahwa kenapa seperti itu, sebab Allah lebih mengetahui, sebab ghaibus samawati wal ardh. Hanya Allah saja yang memiliki, yang mengetahui ghaib, sesuatu yang gaib di langit dan di bumi. Absir bihi wa asmi', betapa Allah itu maha mendengar, juga maha melihat. Jadi barang siapa yang dia berpegangan hidupnya kepada selainnya, maka miwali wala nasir, dia tidak akan menjadi seorang yang bisa melindungi dirinya, akan menolong dari dirinya. Dan jangan sekali-kali engkau memusyrikkan fi hukmihi ahada. Lah, berarti sehabis kita mengetahui tentang yang sebenarnya, Allah mengetahui hal yang gaib, yang apa, berarti kita harus pasrahkan seluruh upaya kita atau kebutuhan kita, dipasrahkan kepada sesuatu yang mesti disandarkan kepada Allah itu sendiri. Semuanya harus kita sandarkan secara totalitas, sebab Allah itu adalah yang maha melihat, maha mendengar. Makanya karena kenyataannya seperti itu, Allah menyuruh kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati." Wahai kekasihku, bacakan apa yang telah aku wahyukan kepada engkau berupa kitab dari Tuhanmu. La mubaddila li kalimati, tidak ada pergantian dari kalimatku. Tidak ada pergantian. Layak hadir ahadun ayyuhir syai'an minal Qur'an. Artinya tidak ada siapapun yang mampu dia merubah, merevisi atau mentahrif Al-Qur'an. Dan itu terbukti banyak musuh-musuh yang Islam mencoba untuk menggantikan Al-Qur'an, merubah Al-Qur'an. Itu tidak semuanya digagalkan oleh Allah. Apalagi mengganti satu surat, apalagi mengganti satu ayat, bahkan satu titik pun itu satu huruf pun tidak bakalan mampu itu. Mengganti Al-Quran satu huruf saja itu tidak bakalan mampu. Dan banyaklah cerita-cerita akan hal itu. Maka kita jangan ada keraguan dalam isi Al-Quran itu sendiri. Walan tajida min dunihi
multahadah. Jadi umpamanya kita kok mencari perlindungan, mencari kekasih selain Allah, mencari penolong selain Allah, maka kita tidak akan mendapatkan yang kita harapkan selamanya. Bahasanya lan walan tajida, sampai kapanpun kamu tidak bakalan menemukan malja, tempat kita berlari dari Allah. Itu karena keimanan. Terus wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadat wal 'ashyi yuriduna wajhah. Lah, kita harus diwaklu ma'uhi ilaikum kalimati walan tajumul tahada, berarti kita itu Al-Qur'an harus jadi pegangan pedoman hidup kita. Selama kita berpedoman selain Al-Qur'an, maka itu akan dapat kerugian, akan dapatkan kesesatan. Terus dia tidak bakalan menemukan apa yang dia cari. Sebab tidak ada kitab yang sempurna seperti Al-Quran. Tidak ada kitab yang paling dibutuhkan untuk umat manusia, siapapun manusia itu, dan di zaman kapanpun kecuali Al-Quran. Untuk Al-Quran adalah kalam Rabbil Alamin. Lah, dalam prakteknya isi Al-Quran nyata seperti itu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kita dalam hidup, walaupun Al-Quran menjanjikan tentang segalanya, tetap bahwa kita harus meyakini bahwa kita hidup di dunia adalah ujian, dan tidak ada yang paling tepat untuk kita menghadapinya selain kesabaran. Makanya wasbir nafsaka ma'al ladzina. Lah, kita sabar sendiri juga tidak bakalan bisa. Kita perlu teman. Kita perlu teman yang untuk menopang memperkuat kesabaran kita. Wasilah siapa sih yang mesti kita itu bersabar dalam dunia itu? Yaitu alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yaitu orang-orang yang selalu ibadah kepada Allah, kepada Tuhannya di waktu pagi, waktu sore, akhirnya sembahnya waktu dia ibadah terus tujuannya dia ibadah yuridu wajah, semata-mata ridho Allah. Semata-mata ini adalah perintah Allah, tidak menginginkan kekayaan, tidak menginginkan kesehatan umpamanya. Tidak itu semata-mata itu yuriduna wajah. Dan itu seperti malam kemarin itu, bahwa ini adalah tingkat keikhlasan yang paling tinggi. Tingkat keikhlasan yang paling tinggi adalah namanya ikhlasul amal. Ada ikhlasul amal, ada ikhlasul sawabil amal. Ada ikhlasul amal, ada ikhlasul sawabil. Nah, ini udah ikhlasul amal. Kita mencari orang yang jadi teman kita itu adalah orang yang dalam dia ibadahnya semangat, terus ibadahnya tujuannya wajib itu semata-mata dan Allah, tidak menginginkan apa-apa. Jadi dengan kehidupan yang dia alami, yang tidak dia jalani, apapun kondisinya, dia tidak mempengaruhi tentang kesabaran dia untuk selalu ibadah kepada Allah. La syai'an min aradid dunya, tidak ada satupun tujuan untuk dunia. Saya ibadah pengen kaya, tidak pengen itu. Kalau tujuannya yuriduna wajhah. Umpamanya dia sakit, dia ibadah pengen sembuh, tidak ada tujuan itu. Dia punya masalah, dia ibadah tidak pengen masalahnya itu diselesaikan. Tetap aja berjalan ibadah, masalah ini sesuatu yang berbeda. Ini adalah ibadah yang lain. Jadi semuanya dianggapnya ibadah semua gitu. Nah, berarti kalau menyelesaikan berarti kita menutup ibadah yang lain jadinya. Iya, menutup ibadah yang lain. Jadi yuriduna wajah, beda umpamanya kita tujuannya ibadah, ada ikhlasul sawabil amal, berarti pengennya surga, ya itu juga lumayan lah, tapi jangan sekali-kali kita itu ibadah tujuannya pengen surga, pengen arodidun, ya salah satu arodidunnya kekayaan, walaupun dikejarnya pakai walaupun dikejarnya pakai tahajud, walaupun mintanya kepada Allah. Berarti kata amal akhirat tujuannya ya itu maksudnya riya gitu.
Aduh. Sebab itibar itu bukan apa? Itibar itu adalah muradnya, bukan murad min. Kita mintanya kekayaannya baik minta dari Allah atau apalagi dari manusia, walaupun kita tuh ya Allah saya ditahajud supaya apa? Supaya kita kaya gitu. Dari Allah tetap aja itu. Nah, itu adalah berarti dia minta kekayaan di dunia itu lewat tahajud. Berarti tidak ikhlasus sawabul amal. Sebab sawabul amal itu di surga. Ya, benar itu lah. Lah, wala tad'ainaka anhum, jangan sekali-kali engkau palingkan kedua mata engkau dari mereka. Itu siapa sih? Alladzina yatuna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Turidu, tujuannya engkau itu turidu zinatal hayatid dunia. Dan jangan sekali-kali engkau ikuti taat kepada man alfalna qablahu an dzikrina. Orang yang saya telah lupakan hati mereka dari mengingatku. Dan di sini disebutkan bahwa Uyainah bin Hisan ashabi. Itu Uyainah bin Hisan itu salah satu kepala orang Arab. Pemimpin tokoh orang Arab. Tapi beliau masuk Islam waktu terjadi Fatu Makkah. Fatu Makkah itu beliau masuk Islam. Tadinya di sini kan sejak asbabun nuzul ayat ini, Nabi sedang kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabat rendahan lah kalau kasarnya, sahabat-sahabat yang fakir, yang pakaiannya dekil, bau gitu tuh. Lah, yang itu kan seorang tokoh. Muhammad, engkau tuh apa enggak terganggu apa dengan orang-orang duduk dengan orang-orang yang seperti ini? Orang pakaiannya kotor, bau, kayaknya tuh punya satu-satunya gitu. Jadi kata Nabi, akhirnya turunlah ayat ini, dan itu tentang ashabus sufa. Jadi Nabi itu kan ada masjid Nabawi, itu ada sahabat yang jumlahnya itu tidak kurang dari 700 sahabat. Itu 700 sahabat itu tidak punya rumah. Jadi apa? Dia itu tidurnya di emper-emper masjid Madinah itu, di emper-emper masjid Nabi. Itu tidurnya itu sampai 700-an yang dipimpin oleh sahabat Al-Hurairah. Jadi kehidupannya ya gitu. Yang lain umpamanya tuh habis sholat ada yang dagang, ada yang kalau ke tani, ada yang itu ahli supaya udah duduk aja di situ itu menunggu waktu sholat. Yang umpamanya maghrib berarti nunggu sampai isya, umpamanya duhur sampai asar itu yang dilakukan oleh ahlus sufah. Terus lah, Uyainah bin Hisan itu masuk Islam waktu terjadi Fatu Makkah. Nabi meninggal, kafir lagi waktu Nabi meninggal itu. Bahkan beliau itu mengikuti Tulaiha al-Asadi, seorang nabi palsu. Waktu Nabi meninggal kan banyak orang-orang yang mengaku nabi. Musailimah al-Kadzab, Tulaiha al-Asadi itu Hasan itu mengikuti itu. Habis masuk Islam itu diperangi oleh sahabat Abu Bakar, ketangkep akhirnya dibawa ke Madinah sampai diejek oleh siapa? Oleh anak-anak Madinah itu. Wahai kamu musuh Allah, kamu tuh udah masuk Islam waktu zaman Nabi. Nabi meninggal kamu saya tidak pernah masuk Islam sekalipun, itu tidak pernah masuk Islam. Akhirnya apa? Karena dia itu orang-orang yang terhormat, termasuk orang terhormat. Akhirnya apa? Minta ampunan sahabat Abu Bakar. Udah saya masuk Islam lagi. Ya akhirnya apa? Oleh sahabat dilepas gitu. Itu ya tentang sejarah Uyainah bin Hisan gitu. Wattaba'a hawahu wa amruhu furuto. Dan termasuk
orang yang man alfana qablahu itu waktu Nabi Rasul ashabi itu orang-orang yang telah dilalaikan hatinya dari dzikir kepada Allah dan dalam hidupnya dia mengikuti hawa nafsu wa karena amruhu furuto. Orang yang hidupnya banyak lupa kepada Allah dan juga mengikuti hawa nafsunya, maka amarnya itu akan furut. Akan furut itu apa? Dia akan tersia-sia dan dia akan hancur. Bahkan yang dia dapatkan adalah siksa, naudzubillah. Jadi di sini jelas bahwa kita itu dalam hidup itu disuruh untuk mencari seorang teman. Kriteria teman kita yang baik adalah yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Jangan sekali-kali kita itu menemani orang yang alfalna qablahu an dzikrina wattaba'a hawa. Orang yang lupa hatinya kepada Allah dan mengikuti hidupnya dengan hawa nafsunya. Nah inilah ayat ini mau dibuat gimana pun ya bisa saja ini. Jadi ini ada bahasa tutik, berarti ketaatan. Ada bahasa ketaatan. Berarti ketaatannya kita kan bisa kepada orang tua, bisa kepada teman, bisa kepada siapa sajalah, banyak taatan itu. Nah, apakah kita mesti taat? Tergantung. Apakah hatinya dia ingat kepada Allah atau tidak. Dan kata-kata andikrina itu juga sangat luas pengertiannya. Artinya bisa jadi dia itu orang yang suka sholat. Artinya manafana berarti dia tidak suka sholat. Yang dilupakan berarti orang yang tidak lupa. Orang yang dia suka melupakan sholatnya itu jangan sampai kita jadikan teman. Dan nanti tafsirannya sangat luas sekali ya. Nah kenapa jangan sekali-kali ikut kepada orang yang ghaflah hatinya? Sebab ghaflah kan udah dampaknya itu sangat banyak. Dampak ghaflah itu pertama itu bisa izalatun nikmah. Dengan ghaflah kita terhadap Allah bisa menghilangkan semua kenikmatan yang kita telah peroleh. Bahwa ghaflah juga bisa tazidul hasad, bisa menambahkan sifat-sifat jelek di dalam hati kita. Umpamanya ada riya, ada ujub, ada takabur, itu dengan ghaflah kita terhadap Allah itu bisa jadi subur. Terus ghaflah juga bisa kita terhijab dari khidmah kepada Allah. Tentang tujuan kita hidup dia akan dilupakan. Terus ghaflah juga bisa tazidul hasrah, nelangsa. Jumlah ghaflah juga bisa mengakibatkan malamah. Bisa malamah dan nadam banyak sekali. Maka Allah sangat benar, maha benar sekali supaya kita tidak terimbas dari semua kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan dari orang yang maka pasti kita akan terimbas gitu. Jadi wala tuti man alfana qablahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Wa amakum berfurta wa qul haqqum min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qul lahu li ashabi hadzal Qur'an. Katakan kekasihku al-haqqu min rabbikum, bahwa kebenaran itu dari Tuhan kalian. Itu waktu mengatakan kepada ism bahwa ashabi. Itu asbabun nuzulnya ya, asbabun nuzulnya. Dan kebenaran dari kalian. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang menginginkan kafir, udah kafirlah. Yang menginginkan iman ya udah tinggal beriman saja. Itu kan kesannya kita itu boleh iman, boleh tidak. Kesannya. Dan banyak itu tuh orang yang menafsiri secara dohir saja. Ternyata kita itu tidak disuruh iman oleh Allah itu. Kita kafir pun disuruh. Buktinya ada ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang pengen iman, udah imanlah. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang pengen kufur, tinggal kufur saja, kata Allah itu. Nah, kita pernah dapat kiriman itu bagaimana ini? Itu orang Arab itu. Menafsir Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu kita boleh kufur, boleh iman, ayatnya seperti inilah. Itu berbahaya kalau kita menafsir ayat secara dohirnya saja, tidak melalui tafsir para ulama kita.
Lah, waman sya'afa yufur itu wawu. Waman sya'afa yu'mi, waman sya'afa tufur itu bukan pilihan, tapi itu ancaman benar. Dan itu ya kalau kita sebatas nahwu saja ya mungkin bisa seperti itu. Makanya Al-Qur'an didukung dengan ilmu balaghah, ilmu sastra. Ya, tapi kalau ilmu balaghah bisa tahu akan arti ayat tadi. Oh, ini adalah litahdid, ancaman, bukan litakhir, bukan pilihan. Berarti artinya kita itu harus benar-benar iman, tidak boleh melakukan kekufuran. Walaupun dengan bahasa kalau kamu pengen iman, kalau kamu pengen kufur saja. Sebab dikuatkan dengan ayat yang selanjutnya, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Saya ancam bagi orang-orang yang zalim, orang kafir, dengan api neraka yang suradiquha itu kobarannya itu akan membungkus meliputi mereka naudzubillah. Wa yastagisu, udah dia diliputi oleh api neraka, kalau dia minta pertolongan, minum dikasih minum, yuhosu bima'in kal muhli, dikasih minum muhli kal muhli. Itu seperti zat yang dengan minuman tadi itu akan melocotkanlah semua wajah-wajahnya karena begitu panasnya. Jadi dia pengen minum, tujuannya pengen menenangkan rasa panas, justru dikasih yang lebih panas lagi. Yang tadinya tidak sampai hancur mukanya dengan minuman tadi, justru akan menghancurkan mukanya. Bisa syarab wasa'at murtafaqo, dan itu adalah sejelek-jelek minuman, dan juga neraka itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Nah, itu sesuai dengan kebiasaan Allah. Sebab Al-Quran itu menjelaskan sesuatu dengan sejelas-jelasnya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan dengan hukum yang sifatnya muhkamat. Orang yang ingkar kepada Allah itu akan berdampak seperti itu, berakibat seperti itu. Tapi orang yang beriman gimana? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat innal la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sebaliknya orang yang beriman, beramal soleh, saya tidak akan menyanyiakan pahala orang yang telah berbuat amal baik sedikit pun. Amal ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sedikit pun tidak akan disia-siakan. Ulaika lahum jannatu tajri min tahtiha anhar yukhallawna fiha min asar min dhahabin wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin wastabrakin muttaqina fiha araik nikmat thawab wa hasunat murtafaqah. Orang yang beriman beramal soleh, dia akan dikasih 5 pahala oleh Allah. Itu akan dikasih 5 pahala. Pertama apa? Masuk surga, masuk jannatu aden. Kedua, dia dikasih jannah tajri min tahtiha, dikasih anhar yang mengalir di surga tadi. Terus ketiga, yukhallawna fiha min awasawiro, dikasih perhiasan min dabin. Terus yang selanjutnya yalbasuna siyaban khudram min sundus wa istabrak. Yang kelima muttaqiina fiha 'alal araqi, dan itu adalah sebaik-baik pahala, yaitu surga dan sebaik-baiknya tempat tinggal. Nah, hadirin rahimakumullah, pada malam ini menjelaskan tentang pertama watluma ukhiyah, bagaimana kita setelah meyakini bahwa itu mengetahui segala hal yang gaib, lalu Allah menurunkan Al-Quran, berarti Allah tahu apa yang jadi kebutuhan kita, kebutuhan manusia. Maka dalam hidup berpedomanlah dengan Al-Quran. Nah, dalam praktek kehidupan tentu kita akan menemui banyak rintangan, sebab hidup ini adalah ujian, dan kita perlu seorang yang akan membantu kita. Carilah teman, yaitu alladzina yatuna rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Jangan sekali-kali kita berpaling kepada dari teman kita yang seperti itu, berpaling kepada man aghfalna qablahu an dzikrina wattaba hawa. Sebenarnya udah nyata. Kenapa kita itu pusing? Sebab kita udah lagi seneng lihat lagi orang yang seperti itu. Aduh, dia mah tidak iman, tidak hidupnya enak. Ya udah pusing lagi.
pusing lagi. Kita udah itu fokus kepada jalan. Dipalingkan pikiran kita kepada man alfa, orang yang alfana qablahu wa tabaha hawa qalbahu. Man alfana qalbahu wa tabaha hawa. Akhirnya kita ya pasti terkena imbasnya kita itu. Sebab yang namanya orang yang dilupakan itu ya minimal itu 6 dampak tadi. Terus kalau tanya ini bahasanya menalfalna, Allah melupakan. Apakah Allah benar-benar melupakan? Berarti betapa dalimnya Allah. Orang yang dilupakan oleh Allah itu ya tidak seperti itu. Seperti itu. Nah artinya dia itu kita yakini semuanya manusia itu dia telah dikasih posisi yang sama untuk mau beriman sebagaimana tadi, mau iman mau kufur. Dan kita bisa mengambil pilihan itu. Tapi kalau udah dia memilihnya kekufuran, maka akan dilupakan hatinya oleh Allah. Itu naudzubillah. Wallahu alam. Enggak.